Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih menyaksikan dialog khusus DPRD Kota Madiun Menyapa. Di mana pada kesempatan kali ini saya bersama Ketua DPRD Kota Madiun membahas bagaimana kinerja DPRD Kota Madiun sepanjang tahun 2023 dan optimisme menyambut tahun 2024. Jika tadi sudah berbicara seputar Propemperda 2024, saatnya mungkin membahas tentang APBD. Nah, APBD di tahun 2024 ini kurang lebih ada sebesar 1 triliun rupiah begitu Bapak. Betul Bapak? Betul. Betul. Nah, kemudian apa saja nih Pak prioritas dari APBD senilai 1 triliun rupiah ini? Iya, APBD itu kita miliki 1 triliun rupiah itu dari sisi mungkin belanja ya. Iya. Secara kemampuan keuangan kita mungkin ada di angka sekitar 800 sekian. Cuman kita optimis dengan pertumbuhan ekonomi yang kita miliki, dengan pendapatan asli daerah yang kita miliki, itu kita bisa mencapai angka 1 triliun lebih bahkan 1,1 mungkin. Tapi sekali lagi itu apa yang kita rencanakan yang memang kita harus upayakan. Jadi tidak bisa semata-mata kita harus betul-betul kita siap belanja 1,1 tapi betul. Ternyata duitnya nggak ada, daripada kita hanya bisa menjanjikan pada masyarakat. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin lah. Realistis kan? Iya, gitu. realistis. Cuman secara prioritas yang menjadi urusan wajib di semua daerah saya kira, di semua daerah seluruh Indonesia ini adalah pertama adalah kesehatan, pendidikan, dan pembangunan. Itu menjadi urusan wajib di semua daerah, dan yang lain-lain tuh pilihan, pertanian mungkin, pariwisata dan lain-lain. Kalau alhamdulillah di kita ini kurang lebih hampir 22% itu kita fokuskan pada pendidikan. Dan lebih dari mungkin sekitar hampir 20% juga untuk kesehatan, dan sisanya bisa untuk pembangunan atau bantuan sosial dan lain-lain. Itu juga sudah menjadi urusan wajib pemerintah daerah seluruh Indonesia, saya kira masih seperti itu. Dan kalau untuk fokus pembangunan 2024 berkaitan dengan APBD, kita masih menyelesaikan visi misi kepala daerah yang kita miliki, karena beliau masih berakhir di 29 April. Nah, kita selesaikan apa yang menjadi visi misi maupun rencana pembangunan jangka menengahnya beliau. Dan itu masih berkutat kepada mungkin pembangunan fisik dan mungkin pembangunan sumber daya manusia, itu saja. Fokus di pembangunan fisik kota dan juga SDM-nya seperti apa. Pembangunan fisiknya lebih kepada lingkungan, tidak kepada kota lagi. Udah. Kota saya kira hampir sudah paripurna, cukup ya. Hampir paripurna. Jadi mungkin untuk di tahun anggaran terakhir ini akan berfokus kepada lingkungannya. Seperti apa itu Pak mungkin maksud dari ini sendiri? Kita siapkan dana itu, kita sepakati antara eksekutif dengan legislatif adalah bantuan untuk operasional RT itu masing-masing RT 10 juta. Masing-masing RT? Masing-masing RT 10 juta dipertanggungjawabkan melalui RW-nya masing-masing. Jadi satu RW seumpamanya punya 3 RT berarti dapat 30, seumpamanya punya 4 RT berarti dapat 40. Dan itu digunakan untuk masyarakat di lingkungannya, untuk mungkin prosentasenya mungkin bisa dibagi untuk 30% untuk penghijauan, mungkin 30% untuk operasional pembersihan saluran, terus untuk perbaikan fasilitas umum dan lain-lain. Sementara kita hanya bisa bantu sebesar itu, tapi ini sudah naik 200% dari tahun sebelumnya. Di 2023 itu kita siapkan per RT 5 juta. Itu setiap bulan atau setiap tahun Bapak? Maaf. Setiap tahun. Terus di 2024 kita rencanakan kita berikan per RT 10 juta. Dan itu kita anggap ini yang menjadi pembangunan lebih kepada lingkungan, seperti itu. Jadi karena melibatkan masyarakat secara langsung, dan dari sisi pertanggungjawaban pun masyarakat juga ikut mengawasi dan menggunakannya secara langsung juga. Jadi pasti sudah paham begitu. Betul. Nah, artinya kan dari masyarakat terkecil ini ya Pak, kita melihatnya lingkup masyarakat terkecil. Tapi jika di tahun kemarin 2023 5 juta setiap RT setiap tahun. Terus kemudian ada peningkatan menjadi 10 juta. Kenapa ini kok dinaikkan ini Pak? Apakah karena dampak dari si 5 juta ini cukup signifikan kemudian dinaikkan atau bagaimana kira-kira? Yang pertama cukup signifikan, dan mungkin ada beberapa wilayah yang ternyata kita melihat mungkin secara anggaran kurang mengcover kalau hanya 5 juta. Ternyata kurang karena anggarannya mungkin ada beberapa begitu. daerah yang membutuhkan cukup banyak dana karena mungkin wilayahnya luas. Secara RT mungkin dia tidak banyak tapi wilayahnya luas, atau mungkin salurannya juga memang butuh mungkin pemeliharaan yang cukup besar. Di satu sisi urusan kita berkaitan dengan
masalah pembangunan di perkotaan ini sudah hampir paripurna, tadi saya sampaikan hampir paripurna, makanya kenapa duitnya nggak kita turunkan kepada lingkaran apa mungkin skup yang paling kecil tadi, yaitu RT kan gitu. Betul. Dan itu kita sepakati di sini, kita bahas di DPRD bersama teman-teman eksekutif, dan alhamdulillah ini menjadi tanggung jawab kita bersama di bawah kendali Dinas PU mungkin nantinya. Itu menjadi nilai plus bagi teman-teman eksekutif maupun legislatif bahwa masyarakat bisa terlibat secara langsung dalam proses penggunaan, pengawasan maupun pemanfaatannya seperti itu. Itu akan dimulai di tahun 2024 berarti? 2024. Sudah siap ini, tapi Pak, kita upayakan supaya ini tidak ada muatan politis. Kita upayakan kita jalankan pasca pemilu. Oke. Jadi karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tentu saja. Karena niatnya sudah bagus sekali untuk meningkatkan kebutuhan pembangunan yang ada di lingkungan dari lingkup terkecil itu sendiri. Nah, jika berbicara tentang sinergitas ini mungkin ya Pak ya. Jadi kan perjalanan sudah bersama kurang lebih 4 tahun mau menuju 5 tahun ya Pak ya. Selama bekerja sama dengan Bapak Wali Kota Madiun, dengan Bu Wakil Wali Kota Madiun tentu saja, DPRD terutama Anda sebagai Ketua DPRD begitu, bagaimana kira-kira menjaga pola komunikasi agar program pemerintah ini bisa berjalan semestinya? Iya, kita berkomunikasi dengan eksekutif sangat-sangat normatif, dalam artian kita tidak bicara hal-hal khusus yang berkaitan di luar konteks apa yang menjadi tugas kami, dan itu menjadikan kami lebih bisa fokus dalam bekerja, karena kita tidak ingin terjadinya suatu kesepakatan yang di luar apa yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab masing-masing, dan itu menjadikan kita malah bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik. Dan saya kira pola komunikasi kami cukup baik karena berkaitan dengan seluruh apa yang menjadi keinginan teman-teman eksekutif maupun bahasanya adalah kesepakatan dengan teman-teman legislatif ini terjadi tanpa kepentingan apapun. Jadi semuanya memang kita kembalikan pada masyarakat dari sisi mungkin kami sebagai pengabdi, di sisi pengabdian kami, mungkin di eksekutif sebagai eksekutornya kan gitu. Dan itu menjadikan sebuah kebanggaan bagi kami karena tidak ada embel-embel apapun berkaitan dengan apa yang menjadi kesepakatan dalam prosesnya, itu saja. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa komunikasi sejauh ini bagus sekali, sinergitas juga sangat bagus. Jika tidak bagus, tidak mungkin Kota Madiun sebagus ini ya Pak ya. Betul sekali, kalau kita melihat mungkin dibandingkan daerah lain, sinergisitas antara 3 pilar, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang terbaik mungkin saya bisa menilai mungkin ya Kota Madiun. Dibanding daerah lain mungkin ya. Mungkin. Tidak apa, ini mungkin menurut Anda sebagai Ketua DPRD begitu ya Pak ya. Jadi bisa melihat secara umum bahwa ya kita memang sejauh ini sudah sangat bagus. Buktinya Kota Madiun sudah seperti ini loh sekarang gitu kan ya. Nah, tapi jika dari wujud sinergitas ini ya Pak ya, mungkin bisa terlihat dari penanganan COVID kemarin juga nih Pak ya. Kemudian sedikit kilas balik saat COVID-19 kemarin ini, mungkin boleh diceritakan sedikit sebelum akhirnya ditetapkan menjadi endemi pada 2023, awal 2023 kemarin. Bagaimana Pak? Jadi selama masa pandemi COVID kemarin, itu yang kenapa kami sampaikan bahwa komunikasi kita dengan eksekutif baik, karena hampir seluruh perubahan anggaran atau mungkin refocusing, realokasi anggaran berkaitan dengan anggaran penanganan COVID ini semua dibicarakan dengan teman-teman DPRD. Mungkin itu juga tidak terjadi di daerah lain mungkin ya. Komunikasinya sangat intens berarti. Dalam 1 tahun kita bisa melakukan perubahan APBD itu hampir 6 kali dan semuanya dibicarakan. Karena mungkin kebutuhan untuk pembelian vaksin, kebutuhan untuk nakes, kebutuhan untuk operasional, bantuan-bantuan dan sebagainya, bansos dan lain-lain. Ini kita semua bicarakan dengan DPRD. Dan DPRD pun terlibat secara langsung dalam prosesnya, atau mungkin sebagai pengawas atau mungkin sebagai informan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena kami DPRD ini dipilih oleh masyarakat dengan skup yang terkecil. Nah, kami memiliki dapil dan mungkin kami juga bisa mengupayakan sebagai informan-informan kepada pemerintah daerah sebagai mungkin ada daerah yang mungkin membutuhkan penanganan khusus, mungkin ada bansosnya yang belum dapat seperti itu. Jadi itu yang menjadikan kita tadi sampaikan bahwa komunikasi baik, karena kalau komunikasi eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif ini tidak berjalan dengan baik, korbannya ya masyarakat. Pasti korbannya masyarakat. Tapi sejauh ini tidak ada korban dari masyarakat, berarti kan komunikasinya secara langsung bagus. Bahwa pembangunan bisa dirasakan, bansos bisa dilihat hasilnya mungkin. Bisa dinikmati masyarakat juga begitu. Dan kemudian setelah COVID-19 ini kan kita ada
pemulihan ekonomi. Iya. Bagaimana jenengan melihat pemulihan ekonomi di Kota Madiun sendiri pasca COVID-19? Iya. Itu yang mendasari kita berkaitan dengan perda yang kita yang susun tadi sempat dibahas, berkaitan betul. dengan inovasi daerah. Pemulihan ekonomi satu-satunya yang paling kita bisa manfaatkan adalah dana-dana dari pusat. Seperti DID, kita pernah satu-satunya zona hijau di Indonesia, kita Iya, dapat 14,9, dan itu kita manfaatkan di belakang untuk kita bikin 27 lapak itu, dan itu secara stimulan berkelanjutan kita terus supply terus dengan APBD sampai akhirnya lapak-lapak ini jadi bagus masing-masing kelurahan. Dan itu dari sisi pemulihan ekonomi secara tidak langsung adalah itu kalau kami. Kalau untuk kita bicara mungkin bantuan berkaitan dengan survive-nya UMKM untuk permodalan dan lain-lain, ini memang bukan tugas kita, tapi kita mencoba memfasilitasi itu melalui perbankan kita, CSR kita, melalui bantuan-bantuan dari pusat yang kita salurkan pada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semuanya dimaksimalkan. Betul. Apa yang diterima dari pusat, apa yang diterima dari CSR dan sebagainya, itu semua dimanfaatkan untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat. Baik. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen terakhir, di segmen 5, Pak Andi ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus DPRD Kota Madiun Menyapa.